Beshem Kamesia. Saudara-saudara, pada pertemuan yang ke-72 ini, saya akan mengisi dengan materi yang beberapa hari lalu itu sempat viral, bahwa Menteri Agama Gus Yakut dalam kunjungannya dengan pertemuan pastor-pastor di Catholic Center Keuskupan Ambon tanggal 23 April yang lalu, diberitakan menyetujui bahwa penamaan hari-hari besar Kristiani diubah. Antara lain kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Apakah benar seperti itu? Ternyata berita itu tidak benar dan ada bantahan dari pihak Kementerian Agama, dan alasannya saya kira cukup menarik ya, karena mengubah suatu istilah yang sudah mapan dalam sejarahnya yang panjang tentu memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah, kali ini tema ini saya angkat supaya kita tidak kehilangan relevansi berita, karena banyak dari teman-teman yang minta kepada saya untuk menanggapi apakah perlu nama perayaan besar Kristiani yang selama ini ditulis Isa Al-Masih itu diganti Yesus Kristus. Nah, itulah latar belakangnya pada hari ini saya menyisipkan sebuah tema ini, dan beberapa hari lagi memang kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Isa itu bahasa Arab, dan itu menjadi salah satu varian dari nama Yesus. Selain Yesua, itu adalah Isa. Pemakaian bahasa Arab di dalam sejarah Timur Tengah itu memang dibuktikan oleh penemuan prasasti-prasasti dari masa pra-Islam yang membuktikan bahwa bahasa Arab sudah menjadi bahasa pendamping selain bahasa Yunani dan bahasa Aramaik di sekitar wilayah Syria dan Yordania. Kalau kita mengunjungi kota yang namanya Ummul Jimal, saudara bisa lihat letaknya. Ummul Jimal itu adalah perbatasan antara Syria dan Yordania, dan ini tentu sangat dekat ya. Itu menunjukkan di sini ada situs arkeologi yang oleh pemerintah Yordania itu dijaga, dan di dalam kota Ummul Jimal ini ditemukan dua inskripsi dalam bahasa Arab dan Yunani yang menunjukkan bahwa istilah-istilah Arab itu sudah menjadi salah satu varian dari baik itu perayaan liturgi Kristen maupun bahasa-bahasa prasasti yang dipakai di lingkungan gereja. Nah, salah satunya kita bisa lihat lebih jauh ke dalam, ini adalah gereja ortodok yang dibangun pada abad 4 Masehi. Dan sebelah kiri itu ada bentuk salib yang dikelilingi oleh 4 lingkaran yang menjadi lambang dari luka-luka Yesus yang disalib. Sebuah bangunan proratorium Roma Kristen dengan tanda salib yang menjadi ciri khas dari inskripsi-inskripsi Kristen berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Nah, ada dua inskripsi. Yang pertama adalah inskripsi Ummul Jimal yang ditemukan tahun 250 Masehi, jadi jauh sebelum lahirnya agama Islam. Bahkan dalam inskripsi ini, huruf-huruf Arabnya pun masih sangat mirip dengan huruf Aramaik. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa yang dipakai juga sangat dekat dengan bahasa Aramaik. Misalnya ungkapan untuk inilah, bukan hada, tetapi danuk.
Dan ini bukti bahwa keberdampingan antara bahasa Aramaik dan bahasa Arab itu memang sudah jauh sebelum zaman Islam itu terjadi. Jadi bunyinya danuh nafsu fihru barsulai rabu jadi mat malik tanuk. Inilah kuburan dari Fihru anak Sulai, Tuan Jadimat Raja Danuk. Dan Tanuk adalah salah satu suku Arab Kristen yang pada zaman Abu Waqas al-As'ari, awal dari pemerintahan Islam di Syria, menyetujui penerjemahan Injil dalam bahasa Arab. Suku Tanuk adalah salah satu suku yang dimintai pertimbangan dan juga membantu penerjemahan Injil dalam bahasa Arab, karena itu bahasa yang mereka pakai sebagai native speaker. Jadi jelas bahwa inskripsi ini lebih mirip dari bahasa Aram ketimbang bahasa Arab. Mungkin kalau ditulis dalam bahasa Arab sekarang, hada kubur Fihru bin Sulai, bukan danuh nafsu Fihru bar Sulai. Dan huruf-hurufnya pun masih mirip huruf Ibrani. Sekalipun kalau Ibrani tidak bisa dirangkai, pada huruf Arab awal ini sudah bisa dirangkai, meneruskan cara penulisan bahasa Syriak Aramaik, yaitu bahasa Syriak dalam perkembangan akhir setelah munculnya kekristenan. Lalu ada inskripsi yang lebih muda pada medium abad ke-6 Masehi. Di sini penggunaan bahasanya atau penggunaan huruf-hurufnya itu sudah mirip bahasa Arab sekarang. Jadi inskripsi yang ditemukan di Umul Jimal kedua ini, pertengahan abad ke-6, ini pun masih sebelum munculnya agama Islam. Di situ tertulis dalam bahasa Arab, Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah katib al-Ubaid, alu bani amri tanabah alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulayh bin Ubaidah, sekretaris Al-Ubaid, pemimpin Bani Amr, semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Ini bacaan yang didasarkan atas penemu inskripsi ini dari seorang arkeolog yang bernama Ennu Litman ketika inskripsi itu ditemukan tahun 1913. Lalu ada satu inskripsi yang ditemukan di wilayah Yordan yang disebut inskripsi Haran al-Lajah, itu ditemukan tahun 568. Jikalau tarik tradisional Islam bahwa Nabi Muhammad itu lahir tahun 671, berarti inskripsi itu ditemukan 3 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Di sini sudah sangat mirip dengan bahasa Arab sekarang. Anna Sarahil bin Tolimu bana itu da, lalu ada tanda salib, ya. Al-Martul itu Arabisasi dari martirion pada tahun 463 setelah hancurnya Khaybar pada tahun, lalu tidak ada lanjutannya. Ba'da mafsad Khaybar. Ini ditemukan tahun 568. Dan kemudian saya berikan contoh terakhir, yaitu inskripsi Umul Jimal, inskripsi Haran al-Lajah. Ini adalah inskripsi jabat yang ditemukan juga sebelum zaman Islam, yaitu tahun 512, di mana di sini tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani yang paling atas, di tengah-tengahnya itu adalah tanda salib, kemudian baris yang kedua itu bahasa Suryani, bahasa Aramaik, dan yang paling bawah itu adalah bahasa Arab. Nah, bunyi bahasa Arabnya Bismil ilah, demi nama al-ilah. Dan al-ilah itu adalah bentuk singkat dari, akhirnya menjadi bentuk singkat dari kata Allah. Sergius bar Ahmad manaf wahani bar mar al-Qois, Sergius bar Sa'ad wasitir wasuraihu. Dengan nama al-ilah, yaitu sembahan yang satu-satunya, Sergius putra Ahmad, Manaf dan Hani putra Markois, dan Sergius putra Sa'ad, Sitir, dan Surai. Ini bukti-bukti pemakaian bahasa Arab sebelum zaman Islam. Nah, saudara-saudara, kemudian pada masa Islam, bahasa Arab itu diinternasionalkan.
Jadi internasionalisasi bahasa lokal itu melalui perkembangan agama Islam, dan kemudian gereja-gereja di wilayah lain selain wilayah Syria dan Yordan, misalnya Mesir, itu memakai bahasa Arab setelah munculnya agama Islam. Nah, kita akan melihat sekarang nama Isa. Apakah nama Isa itu cukup absah untuk dipakai sebagai padanan dari istilah Yesua atau Yesus? Dan bagaimana pula sejarahnya? Kita akan mengutip satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 45. Ijqolatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubassiruki bi kalimati min husmuhul masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kelahiran firman daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan di sisi Allah." Ini pun dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan Jesus. Jadi artinya kalau biasanya orang Indonesia menganggap bahwa Yesus berbeda dengan Isa, artinya secara bahasa itu tidak ada masalah, karena seluruh Al-Quran di dalam terjemahan bahasa-bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, itu diterjemahkan dengan Yesus. Maka ungkapan bi kalimati min husmuhul masih itu diterjemahkan a word from him whose name will be the Messiah, Jesus son of Mary, Yesus putra Maryam. Ini secara praktis penggunaannya. Kemudian juga kita bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Al-Quran dalam bahasa Ibrani itu pertama kali memang merupakan produk terjemahan modern yang pertama kali diterjemahkan pada tahun 1946 dan kemudian juga diterjemahkan ulang oleh misi Ahmadiyah di Israel, dan juga ada lembaga-lembaga lain yang didukung oleh pemerintah Saudi untuk menerjemahkan untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Salah satunya yang dikenal dengan Al-Quranul Karim, Ha-Quran Hamifwar, di mana pada ayat 45 yang dalam urutan Al-Quran bahasa Ibrani ini ditulis ayat 46 ya. Itu ijqolatil malaikatu ya Maryam, diterjemahkan et emiruha malakim Miryam hineh iluhim mibasyara al huledet ben. Sesungguhnya Allah Elohim akan memberikan kamu kabar gembira dengan kelahiran seorang anak, al-fidivaruhu, yang lahir dari firman-Nya, Shemu Hamasya, Yesua bin Maryam. Namanya adalah Hamasya Yesua bin Maryam. Jadi dalam Al-Quran bahasa Ibrani pun juga dipakai kata-kata Yesua Hamasya. Jadi saya kira di kalangan umat Islam di Israel juga tidak pernah mempersoalkan kalau kata Isa Al-Masih diterjemahkan Yesua bin Maryam, Hamasya, Yesua bin Maryam. Nah, sebaliknya, di dalam Injil bahasa Arab tidak hanya beredar terjemahan yang menggunakan kata Yesu Al-Masih atau Isa Al-Masih, sekalipun itu lebih lazim dipakai di seluruh gereja, tetapi juga beredar, meskipun di kalangan sangat terbatas, itu adalah misalnya The Arabic Gospel Sharif Translation, yang itu menerjemahkan dengan Isa Al-Masih. Misalnya 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Di sini jelas, lakin laisa lana ila ilahun wahid. Dan bagi kita tidak ada ilah kecuali yang esa. Bagi kita hanya ada satu Allah yang esa. Huwal abu khaliqu kulli syai'in, yaitu sang Bapa
yang telah menciptakan segala sesuatu atau khalik segala sesuatu, wa nahnu nahya li ajlihi, dan kita ini hidup demi dia, walana sayyidun wahidun, dan bagi kita juga hanya ada satu sayyid, satu junjungan agung, huwa Isa al-Masih, dia adalah Isa al-Masih, allati biwasitatihi khalaqallahu kullu syai'in wa huwa yu'tinal hayat, yang melalui dia telah diciptakan Allah segala sesuatu dan dia telah memberikan kita hidup. Jadi ini terjemahan yang menggunakan kata Isa. Kenapa dilakukan terjemahan seperti itu? Tentu penerjemahnya memiliki alasan tersendiri karena memang keberdampingan panjang antara ketiga rumpun agama Semitik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, dan juga di sini pemakaian bahasa Aramaik, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Nah, memang di dalam Alkitab ya, yang lebih lazim dipakai itu adalah kata Yeshua atau Yesu al-Masih. Sehingga kata Biblos Genesius, Yesus Kristus, inilah kitab silsilah dari Yesus Kristus. Itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab yang lazim. Baik itu terjemahan Van Dyck yang dipakai oleh gereja ortodok Koptik maupun terjemahan Arab Al-Mu'asirah yang dipakai di gereja Maronit di Libanon dan gereja ortodok Syria, itu digunakan kata-kata Yesu al-Masih. Misalnya Kitabu Milati Yesu al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah dari Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham. Dan di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Sefer Tolidut Yeshua Hamasiah ben David ben Abraham. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus dari anak Daud dan anak Abraham. Sementara di dalam bahasa Suryani, yaitu perkembangan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik pada akhirnya setelah zaman Kristen diterjemahkan Ketafa di Yilid Duteh di Yesu Mesiha atau Yesu Mesiha breh di David breh di Abraham. Nah, ada juga dialek bahasa Suryani yang menggunakan di Iso Mesiha atau dialek Syriak Barat itu adalah di Iso, sementara dialek Syria Timur yang lebih banyak dipakai oleh gereja Katolik Assyria Timur itu digunakan kata-kata Isa Mesiha. Nah, bedanya hanya huruf, dia digunakan huruf sin bukan huruf sin. Kalau dalam bahasa Arab digunakan Isa, sementara dalam bahasa Arab digunakan Isu atau Ica. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana sebetulnya perkembangan bahasa Arab ya, dari kata Isa ini sebetulnya dari mana? Ini sebetulnya secara bahasa itu adalah gejala linguistik yang wajar, apa yang dikenal dengan the phonetic correspondence, korespondensi bunyi. Memang tidak ada hukum bunyi. Ini yang ada adalah korespondensi. Jadi bertukar itu begitu lazim ya, karena biasanya ada keterbatasan pronunciation dari catur bahasa tertentu ketika mengeja bahasa yang lain. Nah, saya bisa memberikan contoh sebelum atau bertepatan dengan lahirnya Muhammad itu di wilayah Syria Selatan ada satu dir atau satu biara yang bernama Isania, yang artinya adalah biara para pengikut Isa. Jadi kata Isa ini sudah dipakai di lingkungan gereja Syria Selatan pada saat menjelang lahirnya agama Islam, karena pada waktu itu biara itu ditemukan tahun 571. Tentu banyak sekali alasan mengapa perubahan bunyi atau korespondensi bunyi itu lazim
ucapkan dalam berbagai macam bahasa. Mungkin kalau di kalangan kita ya, orang Manado tidak bisa ngomong ikan tapi ikang. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf sengau seperti ayin atau ain dalam bahasa Arab, dibaca misalnya Abu Bakar dibaca Abu Bakar, Umar dibaca Umar, Utsman dibaca Utsman, Utsman dibaca Usman, dan Ali dibaca Ngali misalnya. Karena gejala semacam itu juga muncul dalam semua bahasa. Misalnya orang Sunda sulit mengucapkan huruf F ya. Kalau mengatakan Arifin adalah Arifin, TV menjadi TV. Orang Bali sulit mengucapkan bedanya T dan T. Toko-toko sepatu pada tutup hari Sabtu misalnya. Nah, ini tidak bisa disalahkan karena keterbatasan pronunciation. Terlepas daripada bagaimana orang memberi warna teologi terhadap istilah-istilah yang dipakai tadi. Nah, dalam pertukaran bunyi antara bahasa Ibrani, Aramaik, dan Arab itu seringkali huruf yod itu berubah menjadi alef atau ayin. Seperti misalnya kata Ibrani Yerusalem. Digunakan kata yod di situ Yerusalem atau Yesayahu menjadi bahasa Arab Ursalim. Di sini huruf yod menjadi huruf alif. Dan Yesayahu menjadi Isaya. Contoh lain, Sefer Yermiyahu, kitab Nabi Yeremia menjadi Sifru Armia atau Irmia. Maka melalui bahasa Suryani, Yesua itu menjadi Yesu atau kadang-kadang Iso, atau di Syria Timur menjadi Isa. Sementara huruf Shin ya, itu berubah menjadi Sin. Seperti Shalom menjadi Salam. Lalu O panjang yang menggunakan matres leksionis Vav atau V, di situ kadang-kadang secara fonetik koresponden berganti dengan alef. Misalnya Shalom menjadi Salam. Jadi S-nya menjadi ringan, O panjang menjadi A panjang. Alaihem menjadi alaikum. Atau di dalam bahasa Suryani masih tetap sama. Shalom dibaca slomo. Alaihon. Slomo alaihon. Shalom alaihem. Assalamualaikum. Jadi itu adalah sebuah gejala bahasa yang menurut saya sangat wajar. Tidak perlu dipersoalkan bahwa setiap agama memberikan makna teologis yang berbeda, itu bukan urusan bahasa, itu urusan teologi. Saya berikan contoh misalnya ya. Saksi-saksi Yehova itu jelas menyebut Yesus dalam Injilnya. Dalam terjemahan yang dikenal misalnya New World Translation of the Holy Scriptures. Itu jelas-jelas digunakan kata-kata Yesus, Yesus Kristus. Tetapi apakah Yesus dalam saksi Yehova itu sama dengan Yesus dalam iman Kristen? Tentu berbeda. Begitu juga kata yang lebih mirip itu Yesu, itu Yod Sin Vav tanpa ayin. Itu digunakan dalam sejumlah Talmud. Tetapi di situ diplesetkan menjadi kata-kata ejekan. Zimah Simo. Bejikron, yang artinya semoga mampus dia dan tidak diingat lagi. Dan itu adalah sebuah plesetan yang biasa dilakukan oleh literatur Yahudi polemik. Tidak semua Yahudi, tapi terutama orang-orang Yahudi polemik yang anti Kristen. Dan sisa-sisa kelompok itu juga masih ada di Indonesia. Yang isinya hanya nyerang iman Kristen saja, yang kadang-kadang ya memang argumentasinya itu tidak mendalam, sama sekali tidak mendalam. Makanya saya berharap supaya kita orang-orang Kristen juga mewarisi tradisi yang sama dari Yahudi yang sangat beragam itu. Karena kekristenan adalah bagian dari Yudaisme yang sangat beragam. Tidak hanya Yahudi
Yahudi Rabbinik, tapi ada Yahudi Helenik, yang makanya murid-murid Yesus itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok Yehudim, orang-orang Yahudi, jemaat Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus sebagai piskopos atau sebagai penilik jemaat. Sementara kita juga mengenal jemaat Goyim atau jemaat Gentile, yang itu mereka pertama kali pangkalan misinya di Antioquia, Syria. Nah, di antara jemaat yang berbahasa Yahudi itu dibagi dua kelompok lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 ditulis orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram. Karena konsentrasi Injil itu ke arah barat, karena waktu pusat pekabaran Injil itu misalnya Kisah Para Rasul itu untuk urusan ke timur hanya disinggung sambil lalu saja, misalnya Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, tetapi yang ke arah barat itu menjadi konsentrasi dari seluruh penulisan kitab-kisah para rasul. Maka dengan demikian Injil sampai kepada kita di dalam bahasa Yunani koine, karena itu bahasa Yunani yang dipakai oleh jemaat Kristen mula-mula yang dikenal dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan itu merupakan sebuah turunan yang masih eksis dari orang-orang Yahudi di Alexandria, yang pada masa Ptolemeus Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah, tak lama setelah itu muncul terjemahan, muncul teks, muncul banyak sekali catatan-catatan para bapak gereja di dalam bahasa Aram atau bahasa Syriak, misalnya Ol Syriak atau Vetus Syria, itu terjemahan Perjanjian Baru. Lalu Pesito atau Pesita juga di dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus. Dan semuanya itu masih bisa dengan mudah didapat, dikutip, dieksegese sebagai bahan perbandingan. Nah, jadi apakah itu tulisan Latinnya keliru ya, saya membuatnya terlalu tergesa-gesa tadi. Yimah Semo, bukan Semhu, itu dan seterusnya. Dan yang ketiga juga ada kelompok misalnya bidat Amerika yang dinamanya Mormon, juga menyebut Yesus bukan Isa dalam bukunya. Tetapi Yesus dalam ajaran Mormon itu jelas tidak sama dengan Yesus dalam ajaran Kristen, karena Yesus dalam ajaran Mormon itu dianggap sebagai anak hasil perkawinan dari Allah Bapa dan Maria. Dan Allah dalam pandangan agama Mormon itu punya tubuh. Nah, mungkin kalau teks Quran yang mengkritik kaum bidat yang namanya Maryamiyun atau kaum bidat yang dikenal oleh Epifanius dari Salamis sebagai koliridianisme, itu mungkin tepat kalau dialamatkan kepada mereka dan juga kepada Mormon dalam bentuk modern. Relevansi ayat Quran ini misalnya yang menyebutkan lakot kafara ladina qulu innallaha salisus salasya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga, dan ketiga dari yang tiga itu sejajar dengan wala taqulu salasa, jangan kamu menyebut Allah itu tiga, yang menurut tafsir Al-Qasimi itu merujuk kepada sebuah bidat yang bernama Maryamiyun, atau menurut Bapak Gereja yang menulis abad keempat sebelum zaman Islam, itu koliridianisme yang dikutuk sangat keras oleh gereja saat itu terdiri dari Allah, Maryam, dan Yesus. Dengan demikian memang membaca teks-teks keagamaan itu tidak langsung otomatis bisa diserangkan kepada komunitas agama yang lain, sekalipun itu menggunakan kata yang sama, menggunakan nama yang sama, tetapi kan setiap teks itu memiliki konteks sejarah, dan itu tidak bisa dipukul rata. Nah, saudara-saudara, ini saya berikan contoh tentang Injil-Injil yang lain, yang kisahnya juga tidak sama dengan Yesus dalam Alkitab. Misalnya,
di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Yesus itu pertama kali membuat mujizatnya dalam perkawinan di Kana. Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Tetapi di dalam sebuah buku yang juga dinamakan Injil oleh penulisnya, yaitu Injil At-Tufuliyat, itu ditulis kira-kira abad ke-5 Masehi, disebutkan bahwa Yesus sudah berbicara pada waktu bayi, ya, dan dalam buku Yosefus katanya, qad wajadna fi kitabu Yosefus, tertulis dalam bukunya Yosefus, Ra'is Kahina, seorang imam besar, alladzi kana ala ahdil masih, yang hidup pada zaman Kristus, sementara orang waqad kala Anas, mengatakan Anas, innahu kayafa, dan seterusnya. Lalu isinya dalam buku itu bisa dibaca pada lembaran teks yang asli saya munculkan. Ini asalnya dari bahasa Suryani dan bahasa Arab pada abad ke-5, dan kemudian pada abad ke-16 untuk kepentingan penelahan ilmu pengetahuan oleh Gereja Katolik diterjemahkan dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Injil masa kanak-kanak Yesus. Dan ini rupanya sebuah pemalsuan dari abad ke-5 Masehi. Di sini tertulis misalnya tentang mujizat Yesus yang sudah berbicara waktu bayi. Nah, disebutkan di sana, misalnya saya membaca dari halaman ke-4 ya, untuk bahasa Arabnya, dan halaman ke-5 untuk bahasa Latinnya. Qala hadza ana Yesua takalama wa huwa hina kana fil mahdi. Disebutkan bahwa Yesus telah berbicara pada saat dia masih di dalam ayunan ibunya, masih dalam gendongan, masih dalam ayunan atau dalam gendongan. Wa qala li Maryam ummihi, dan dia berkata kepada Maryam ibunya, ini ana huwa Yesua ibnullah, sesungguhnya saya adalah Al-Masih, Yesus putra Allah, allati walidatni kama basyiruki Jibril al-Malak, yang telah engkau lahirkan dari sesuai dengan pemberitaan malaikat Jibril, sang malaikat, atau Jibril sang malaikat, wa abi arsalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Jadi ada banyak teks-teks yang justru teks itu tidak dipandang resmi oleh gereja, bahkan cenderung ditulis oleh kaum bidat pada masa sebelum Islam, itu juga menggunakan kata Yesus. Tetapi jelas-jelas Yesusnya tidak sama dengan Yesus Perjanjian Baru. Karena dalam buku ini pun dia mengatakan, ini ana huwa Yesua ibnullah. Aku inilah Yesus, digunakan kata Yesus. Tetapi dia sudah membuat mujizat, bisa bicara waktu bayi, yang itu sekalipun memulia-muliakan Kristus. Tapi kalau nggak sesuai dengan fakta, tentu ya gereja tidak begitu saja menyamakan buku-buku itu dengan kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru. Jadi tidak benar kalau dikatakan gereja menolak Injil-Injil itu karena Injil-Injil itu dianggap bertentangan dengan ketuhanan Yesus. Justru banyak Injil-Injil palsu itu malah melebih-lebihkan ketuhanan Yesus. Jadi misalnya teks Injil Tufuliyah itu sendiri jelas mengatakan Yesus sudah bicara pada waktu bayi, itu melebih-lebihkan. Dan kalau gereja mau itu diambil saja, lebih menguntungkan. Tapi toh gereja tidak mengambil itu, karena memang itu munculnya jauh kemudian, setelah zaman Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar tentang bagaimana sosok Yesus yang ditemui dalam literatur-literatur non-Kristen, ya, atau literatur-literatur Gnostik, atau literatur misalnya Basilides, Doketisme, yang tidak lain adalah aliran-aliran yang di kalangan Kristen itu disebut sebagai heretik. Juga menggunakan nama Yesus.
Mormon, aliran modern, juga menggunakan nama Yesus. Saksi Yehova di aliran modern juga menggunakan nama Yesus. Tapi toh tidak berarti Yesus itu sama dengan Yesus kita, kan? Begitu juga nama Isa itu sudah dipakai jauh sebelum zaman Islam. Kalau dari segi bahasa itu tidak ada masalah, karena memang terjadi sebagai akibat dari proses korespondensi bunyi. Saya ingin menunjukkan satu aliran agama yang sudah muncul pada abad ketiga, yang dikenal dengan Dina Nukhra. Jadi agama ini menyebut ajarannya sebagai Dina, yang identik dengan bahasa Arab din. Dina Nukhra itu agama terang. Pendirinya itu namanya adalah Mani, atau diterjemahkan dalam bahasa Latin namanya itu Manius. Mani ini lahir tahun 216 dan meninggal tahun 276. Dia lahir di Seleukia Ktesipon, sekarang Al-Madain, masuk di wilayah Kekaisaran Persia pada zaman dulu, yang kini adalah negara Iran. Dalam Kolumne Mani Codex, ya, itu disebutkan bahwa Mani itu baru memproklamirkan ajarannya setelah dia tidak puas dengan ajaran agama sebelumnya, sebuah sekte Yahudi Kristen yang dikenal dengan El-Qasa'id. Nah, sekte ini percaya bahwa malaikat itu telah memberikan wahyu kepada El-Qasa'id dan ukurannya sangat besar. Dan itu pernah diberitakan di Roma pada abad itu dan pernah heboh pada abad ketiga. Mani adalah seorang penganut dari agama El-Qasa'id yang kemudian mundur dan dia mendapatkan wahyu pada umur 12 tahun dalam pengakuannya, namun baru menyebarkannya usia 24 tahun karena ia tidak puas dengan El-Qasa'id. Lalu Mani ini menyusun sebuah kitab, ya, yang tentu dia dianggap itu diterima dari Tuhan, yaitu 7 kitab, dan 6 diantaranya itu ditulis dalam bahasa Syriak, 1 ditulis dalam bahasa Persia, namanya Ketaba Syaburagan. Dan dalam hasil dari syiarnya itu sampai kepada Kaisar Sasanid, yaitu Sapur kedua. Nah, sekalipun tidak ada bukti bahwa Sapur kedua itu adalah seorang Manikian, namun pada masa kekuasaannya dia mengizinkan agama Mani yang dikenal dengan Dina Nukhra ini di wilayahnya dia. Dan Mani ini menyebut dirinya sebagai penyempurna ajaran agama sebelumnya, sehingga dia menyebut dirinya juga sebagai Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, dan karena itu juga dia menyempurnakan agama Buddha, menyempurnakan agama Yahudi dan Kristen. Lalu dia menyebut dirinya sebagai Kut Mata Denebie, penutup nabi-nabi, dan Kut Mata Deslihe, yaitu penutup rasul-rasul. Itulah ajaran agama Mani. Dan dia menyebut Yesus adalah Isa. Nah, ini misalnya dalam pandangan agama Mani itu ada 3 Isa atau 3 Yesus. Yang pertama adalah Isa jiwa, Isa sang terang. Peran utamanya adalah sebagai penyingkap dan pembimbing tertinggi. Isa jiwa ini membangunkan Adam dari tidur lelapnya dan mengungkapkan kepadanya asal-usul ilahi dan jiwanya. Dan karena jiwa itu ditahan dalam tubuh, maka kemudian dia ingin membebaskan manusia itu dari materi. Dialah yang mengajarkan pada Adam, manusia pertama, dalam wujud bukan sosok yang bertubuh, tetapi sebagai terang Isa atau Isa jiwa, atau nurnya Isa sudah ada yang mengajari Adam. Kemudian juga yang kedua, Isa Mesiha. Isa Mesiha itu diterjemahkan dengan Isa Sang Mesias. Sosok Isa yang dianggap historis, sekalipun definisi bagaimana Isa itu dianggap historis itu berbeda dengan kalangan Kristen. Nabi orang Yahudi yang menjadi cikal bakal dari agama Dina Nukhra. Manikian percaya bahwa Isa sepenuhnya ilahi, tidak pernah mengalami kelahiran manusia.
Doktrin Kristen tentang kelahiran dari perawan adalah bersifat cabul katanya. Kalau Yesus Sang Mesias itu adalah terang dunia, di manakah terang itu ketika ia dikandung ibunya selama 9 bulan? Maka Isa itu hanya datang pergi semau-mau dia. Ini pancaran dari ajaran gnostik. Isa hanya benar-benar real ketika dia menyatakan diri dalam pembaptisannya saat Bapa segala terang mengumumkan status keputraannya. Jadi Isa tidak benar-benar menderita di salib, hanya tampaknya saja dia menderita. Lalu yang ketiga adalah figur Isa Patibilis. Jadi yang menderita bukan Isa Mesias, tapi Isa yang lain yang disebut Isa Patibilis. Isa yang tampak menderita. Rasa sakit yang diderita oleh partikel terang yang terpenjara di seluruh alam semesta, yang terlihat di sisi lain adalah nyata dan bersifat imanen. Di sini dilambangkan dengan peletakan salib secara mistik ketika luka-luka jiwa kita dicurahkan. Karena itu di atas salib cahaya yang bersifat mistis itu tampak pada Isa Patibilis, sumber kehidupan dan keselamatan manusia secara mistis. Karena yang diselamatkan itu hanya jiwa, maka tentunya bukan karena keselamatan berkat Yesus itu atau Isa yang menjadi manusia, tapi hanya tampaknya saja, sebagaimana jiwa juga tidak real. Nah, inilah kira-kira pandangan tentang Isa di dalam agama terang atau agama mani. Tentu saya harus simpulkan, ketika agama-agama bahkan kitab-kitab apokrif, kitab-kitab pseudograf yang menggunakan nama Yesus, seperti misalnya kitab Tufuliah yang tadi ajarannya ternyata bertentangan dengan iman Kristen, bahwa Yesus pertama kali membuat mujizat pada saat perkawinan Kana secara historis. Tetapi di sini Yesus pada umur bayi dalam gendongan ibunya sudah berbicara misalnya. Bahkan Injil Thomas yang ditulis juga abad keempat yang bercerita tentang Yesus yang mengubah tanah dalam bentuk burung. Dan masih banyak lagi buku-buku apokrifa yang tentu ajarannya bertentangan dengan gereja, tapi menggunakan nama Yesus. Apakah itu sama dengan Yesus kita? Tentu tidak sama. Secara konsep jelas beda. Begitu juga sebaliknya, ada agama mani atau dinanuhra yang menggunakan kata Isu atau Isa. Nah, tentu dengan pembuktian karena melalui fonetik koresponden tadi, Yesus menjadi Isa, itu sesuatu yang wajar. Sekalipun maknanya berbeda. Tentu Isa sang terang atau Nur Isa, atau Isa sang Mesias, atau Isa Patibilis itu beda dengan ajaran Kristen. Nah, tetapi tentu ini artinya tidak bisa dijadikan rujukan kita menolak kata Isa karena Isa digunakan secara salah oleh agama mani. Nah, tapi bagaimana dengan misalnya ya ada tulisan dari Bapak Gereja Syria yang namanya Mikail Al-Suryani. Ketika dia menerjemahkan karyanya Yosefus, digunakan Yesus digunakan kata Isa. Di sana jelas dikatakan wa innahu fi hadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Iswa. Nah, Iswa di sini menggunakan kata yang mirip dengan kata Iso atau Isa dalam bahasa Aramaik yang kemudian menjadi bahasa Arab. Tentu Mikail Asuryani adalah seorang Kristen yang benar dan dia bergereja di gereja Syriak Ortodok. Ketika menyebut Iswa atau Isa, itu tentu adalah Yesus yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Yesus yang diimani oleh para rasul, murid dari muridnya para rasul, para bapak gereja. Jadi nama di sini bukan harus dilihat dari siapa yang membawa, tapi bagaimana asal-usul nama itu sendiri. Jadi sekalipun sama-sama Yesusnya, Mormon juga pakai kata Yesus, tapi Yesusnya Mormon jelas beda dengan Yesusnya kita.
Saksi Yehova menggunakan kata Yesus, tapi Yesusnya saksi Yehova, Yesus ciptaan perdana itu tentu berbeda dengan Yesus sang firman yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Yesus yang digunakan yang sama oleh kitab-kitab apokrif adalah Yesus yang berbicara pada waktu bayi, Yesus yang membuat tanah menjadi burung. Tentu itu tidak sama dengan Yesusnya perjanjian baru, tetapi digunakan kata Yesus. Sebaliknya juga, kata Isa dipakai sebagai Isa Mesiha atau Isa jiwa dalam agama Manikianisme atau agama terang atau Dina Nukrah. Konsep Isa di sini jelas salah. Isa mistik, ya, Isa yang bercorak historis, karena Yesus itu digambarkan sebagai seorang yang ekspansif menyempurnakan agama Buddha, agama Zoroaster, bahkan dia merupakan penyimpul dari gagasan yang akhirnya nanti disatukan dalam sosok yang bernama Nabi Mani. Dan Nabi Mani itu penyempurna lagi dari ajaran Adam sampai ajaran Yesus. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah kut mata deslihi, penutup segala rasul, dan kut mata denebie, penutup segala nabi. Tentu Isa yang ditampilkan oleh sang penutup nabi-nabi ini, yaitu Nabi Mani, itu berbeda dengan Yesus yang diajarkan Alkitab. Tetapi bahasa ya bahasa, tidak bisa kita jadikan rujukan. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian dihebohkan, saya kira yang menghebohkan mungkin orang Kristen yang mencoba menarik garis tegas antara Isa dalam ajaran agama Islam dengan Yesus dalam Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Inggris dalam ajaran Kristen. Sebab dalam Alkitab bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik digunakan bukan Yesus tapi Yesu atau Yesua, ya. Itu ingin menampilkan perbedaan antara Kristen dan Islam. Bahkan ketika saya memberi ceramah di Purwokerto kemarin, ada seorang dari gereja Isa Al-Masih yang juga hadir, dan dia mungkin juga menjadi tertuduh ketika mengatakan gerejanya gereja Isa Al-Masih. Lalu apakah benar Pak Menteri menyetujui usulan bahwa hari kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan hari kenaikan Yesus Kristus, atau wafat Isa Al-Masih dikaitkan dengan wafat Yesus Kristus? Nah, tentu itu wilayah yang berbeda. Nah, seorang teman saya, dia punya toko kacamata, namanya Pak Toyo, di dekatnya Gang Jangkrik di Malang yang sangat terkenal itu, pernah cerita kepada saya bahwa dia sering dikunjungi teman-teman muslimnya untuk berdebat. Nah, dia itu ya namanya pengusaha kacamata yang tidak punya bahan untuk berdebat yang canggih-canggih, dia tidak suka berdebat. Tapi selalu ketika mengatakan, Pak Toyo ini Kristen, ya, iya saya Kristen. Berarti percaya Yesus disalib? Ya, percaya Yesus disalib. Padahal Yesus itu nggak disalib karena yang bicara ini pede sekali. Dia tidak punya bahan, namanya Pak Toyo ini. Ditunjukkan di situ ada kalender. Lalu kalender itu menyatakan bahwa Yesus itu memang wafat. Isa itu nggak wafat disalib, nggak wafat melalui salib. Pokoknya Isa itu diganti dengan yang lain. Dia bilang sama saya, daripada bingung-bingung Pak, saya suruh lihat kalender. Di kalendernya tertulis wafat Isa Al-Masih. Lah ini, Isa Al-Masih wafat kok kamu ngotot, ini kan kalender yang diresmikan negara. Jadi negara aja mengakui Yesus wafat, kok kamu menolak Yesus wafat langsung naik ke surga. Nah, inilah implikasi dari beberapa pemikiran yang mungkin belum matang, ya, sehingga orang itu kepinginnya kalau dialog itu pokoknya beda dengan yang lain. Dia tidak memikirkan banyak hal yang harus dilihat dalam konteks budaya, konteks bahasa, sebelum kita melihat pada konteks teologisnya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan itu menambah wawasan kita,
untuk kita tidak gampang menghakimi orang lain, untuk kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tetapi berikan referensi yang lebih luas supaya orang nimbang-nimbang sendiri, mikir-mikir sendiri, dan tidak usahlah kita ngomong orang lain itu selalu harus dengan pendekatan kalah atau menang, sampai harus orang mengatakan membungkam mulut siapa atau menyumbat mulut siapa. Hindari bahasa-bahasa pokrul, hindari bahasa-bahasa yang menyakitkan hati orang lain, tetapi ajaklah setiap pikiran yang cerdas itu mengembara dengan banyak referensi. Itulah sebagai kelana dari spiritualitas kita untuk lebih mengenal kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang mendengar ngaji Alkitab yang ke-71 ini, semoga menjadi bahan renungan yang baik di tengah segala isu yang menimpa kita akhir-akhir ini. Terima kasih. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Kita lanjut tanya jawab atau istirahat, Bah? Langsungnya saja, Mbak. Baik. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk menuliskan atau langsung. Untuk kali ini bisa bertanya langsung ya, Bah? Bisa langsung. Baik, 3 penanya. Ada, silahkan. Bisa raise hand atau langsung buka mic-nya. Kita kali ini tidak istirahat dulu, supaya bisa langsung saja. Atau saya baca kalau ada pertanyaan dari chat di live streaming ya, Bah? Ya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita akan sudahi. Atau di kolom chat sudah ada, sebentar saya. Ya. Baik, sudah ada di kolom chat, Bah? Saya bacakan. Ya, silakan. Dibaca saja langsung. Ya, yang pertama dari Pak Oscar mungkin nih ya, Bu Jen. Assalamualaikum ya, Abah. Jika saya maksudnya bagaimana ya? Jika saya, Pak, lebih yakin dengan nama Yesus karena ada kuasa dalamnya, mau bertanya, apakah ada eksis nama Muhammad sebelum Islam? Bagaimana membedakan orang Arab asli Kristen dengan orang Arab yang diarabkan tetapi tetap Kristen? Seperti orang Ortodoks Syria sendiri diarabkan. Terima kasih, Bah. Iya, terima kasih. Jadi ada yang percaya nama Yesus ada kuasa. Kalau Yesusnya Mormon apa ada kuasanya? Persoalannya kan begitu.
Orang Mormon kan pakai nama Yesus. Ya. Tapi kalau orang di Timur Tengah ya Yeshua bukan Yesus. Itu kan karena muncul karena kita selama hidup hanya membaca satu Alkitab dalam satu bahasa. Bahasa Indonesia saja. Begitu kita pindah ke tempat lain ya di situ ya Anda bisa melihat sendiri kalau di negara Arab ya nama Yesus itu tidak ada, yang ada Yeshua. Yesus Al-Masih. Tetapi juga kita lihat bagaimana orang Mormon, saksi Yehova menggunakan nama Yesus. Apakah Yesusnya juga penuh kuasa? Ya tidak. Orang-orang Islam di dalam negara-negara berbahasa Inggris, Al-Qur'annya menggunakan nama Yesus. Apakah Yesusnya Quran sama dengan Yesusnya kita? Tentu juga tidak, kan gitu kan. Nah, sebaiknya ada seorang Jawa, dia bukan Islam ya. Dia bukan Kristen. Dan ketemu dengan salah seorang senior kita dulu namanya Mbah Gito. Nah, dia cerita bagaimana dia sakit, lalu dia nggak ngerti dengan bahasa gereja, dia nggak ngerti dengan bahasa teologi yang canggih-canggih, lalu ditanya, kamu apa percaya kalau saya doakan di dalam nama Yesus? Yesus itu sinten, Mbah? Yesus itu siapa? Namanya orang desa. Bayangannya Yesus itu ya orang Eropa kan. Terus dia Mbah Gito tuh mengatakan, kamu lupa ya, di dalam tembang itu tertulis, panapasku Nabi Isa luwe, jadi rohku berasal dari Isa yang sangat luar biasa. Karena orang ini percaya, didoakan sembuh itu. Nah kemudian Mbah Gito cerita sama saya tentang pengalamannya nembang dengan panapasku Nabi Isa luwe tadi, orangnya sembuh. Nah, itu kan sejalan dengan kitab suci sebetulnya. Di dalam Markus pasal 9 ayat 40 itu barang siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Itu konteksnya ketika salah seorang murid Yesus, Yohanes, mendapati ada orang yang bukan dari kelompoknya dia, kelompoknya orang-orang Kristen ini, kelompoknya murid-murid Yesus ini yang mengusir setan atas nama dia. Karena dia bukan dari kelompok kita, tolong itu jangan boleh ya Yesus. Yesus mengatakan, tidak mungkin seorang yang mengusir setan atas nama dia sekaligus menghujat dia, barang siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Lalu dilanjutkan dengan sabdanya, seorang yang memberikan kamu hanya secangkir air karena nama Yesus, dia tidak kehilangan upahnya. Jadi itu menjadi etika di dalam pewartaan Injil bagi kita orang Kristen. Jangan memperbanyak musuh. Kalau kita merasa setiap orang yang berbeda dengan kita adalah musuh kita, apa bedanya dengan orang lain yang mengkafir-kafirkan kita tetapi sendiri tidak pernah juga mengkonfirmasi apa yang kita yakini? Kan gitu kan? Jadi mari kita beragama secara moderat. Jadi setiap kali beragama secara moderat itu kan dianggap kompromistis. Enggak pernah ada sejarahnya kelompok ekstrim itu pernah menang, enggak pernah ada. Coba tunjukkan ke saya. Siapa yang ekstrim-ekstrim itu diterima? Enggak pernah. Itu menimbulkan kegaduhan hingar-bingar di mana-mana. Ya, kalau saya ekstrim-ekstrim kok kalah ya malu-maluin. Itu sama dengan Buto Lorek jam songo mati. Kalau filosofi Buto Lorek jam songo mati itu kalau Buto itu kalau ngomong itu raksasa itu kan biasanya ketika Patet Songo itu kalau pertunjukan wayang itu sudah masuk kotak semua. Tapi kalau kesatria yang berbudi halus, luhur, itu kan lakonnya itu sampai habis, tidak mati-mati karena Tuhan masih pakai dia. Makanya tergantung kita bagaimana dalam melihat tantangan zaman ini. Menyatakan kebenaran itu kan tidak perlu harus menyerang orang lain. Itu saya kira ya. Kemudian yang pertama. Yang kedua tadi apa? Tadi yang kedua, apakah
Bagaimana cara membedakan orang Arab Kristen asli dengan orang Arab yang diarabkan, Mbah? Sekarang ini tidak ada orang Arab yang asli. Di mana yang asli? Penampilan orang-orang Arab itu kan kalau di dalam literatur klasik itu kan ada orang-orang Arab yang sudah punah itu. Arab Al-Baidah. Kemudian ada orang Arab yang Aribah. Jadi orang Arab yang memang dia itu berasal dari, kalau di dalam Alkitab itu ya Arabia Selatan ya, yang namanya Hajar Mawet itu. Hajar Mawet itu Hadramaut sekarang. Yang ketiga, Musta'aribah itu orang Arab yang diharapkan itu biasanya berasal dari keturunan Ismail. Yang mereka itu kebanyakan hidupnya itu di wilayah utara. Ini misalnya suku Ituria. Ituria itu dari Yitur putra Ismail. Nabatean yang sekarang di Petra. Yordan itu dari Nebayot. Kedar juga di sana. Itu orang Arab yang diarabkan. Tapi itu kan zaman dulu. Ketika abad ketiga sebelum Masehi Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah, itu kan terjadi percampuran budaya, percampuran ras lewat perkawinan. Tidak bisa lagi dijadikan rujukan ini yang asli mana, yang nggak asli mana. Dari penampilan, orang-orang Mesir, orang-orang Libanon, orang-orang Syria sekarang, bahkan sekarang di contoh Saudi, pakaiannya kan sudah pakai pakaian-pakaian gaya barat sekarang. Nah, sementara yang di Indonesia sekarang pakaiannya kok malah seperti orang-orang Arab yang zamannya padang gurun gitu loh. Coba Anda lihat tren-tren berpakaiannya orang-orang Saudi sekarang, orang Mesir sekarang, orang Yordan sekarang itu pakaian modern semua, jadi tidak bisa dibedakan lagi. Nah, mungkin lewat bahasanya orang-orang Mesir itu kan Arabnya bisa ditandai beda dengan Lebanon, beda dengan Saudi. Itu biasanya dari segi bahasa. Sekitar tahun 80-an mungkin itu ya, bahasa Arab yang banyak dikenal itu bahasa orang Beirut, Lebanon. Karena musalsal atau sinetron TV itu semua kan biasanya Lebanon. Maka yang terkenal ya penyanyi Fairuz ya, itu terkenal. Kemudian sekitar tahun 90-an ke atas 2000, itu posisinya diganti Kairo. Jadi bahasa Arab orang Mesir itu sekarang jauh lebih menyebar karena lewat TV, lewat musalsal atau sinetron yang menyebar di seluruh Timur Tengah sekarang ini. Nah, dari situ bahasanya bisa dipakai. Tapi kalau untuk membedakan orang mana Arab Kristen, mana Arab Muslim, di negara-negara Arab sendiri, orang itu hanya bicara agama ya ketika masuk masjid atau masuk gereja. Nah, di luar itu tidak ada penandanya ya. Say hello saja Kristen ketemu Muslim ya sama. Kif halak, apa kabar ya gitu ya, alhamdulillah kullu tamam. Semua nggak ada jarak. Sekarang ini kalau di negara-negara Timur Tengah. Jadi mungkin yang bisa yang menjadi ini penanda dalam konteks itu nama. Nama orang-orang Kristen itu kan bisa dibedakan dengan nama orang-orang Islam. Contohnya ketika namanya pakai nama Yunani atau nama Latin misalnya ya, nama-nama orang-orang suci pada zaman dulu atau para pahlawan iman, misalnya Girgis itu dialek Mesir untuk Jurjis ya, Saint George itu. Terus nama lain misalnya Athanasius, tapi di belakangnya ada nama Arab, Markus, Luko, Yohanna, itu nama-nama dari Alkitab yang diambil dari bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa kitab suci. Tapi kalau namanya Yahya itu Islam. Nama misalnya kalau nama Muhammad, Ahmad, Ramadan, Mahmud itu Islam. Tapi kalau nama Abdullah itu bisa Kristen, bisa Islam. Ya. Jadi nama Arab pun itu ada yang netral, ada yang Kristen misalnya Abdul Masih ya, Abdul Masih, hamba sang Kristus. Tidak mungkin kalau orang Islam namanya Abdul Masih.
Tapi kalau Abdullah itu bisa Islam, bisa Kristen, tidak pandang agama. Itu saya kira. Ada lagi? Ada, Bah, sebentar. Pertanyaan berikut dari Pak Yusuf Kurniawan. Apakah Isa yang dalam Al-Quran adalah figur yang sama dengan Yesus di Alkitab karena silsilah dan saudaranya berbeda dengan yang di Alkitab, termasuk tempat kelahirannya? Mohon pencerahan. Ya kan saya sudah bilang tadi kan. Konsep berbeda itu tidak harus berarti bahwa figurnya berbeda. Kan sosok sejarah itu kadang-kadang dimaknai berbeda dalam tafsir, berbeda di dalam versi, itu kan tidak berarti harus berbeda. Ini mungkin secara psikologis kita ini kepingin CJDW gitu loh. Islamnya juga kepingin CJDW, terusnya kepingin CJDW, akhirnya kan kemudian menajamkan perbedaan. Nah kalau secara konsep teologisnya jelas berbeda konsepnya, tetapi figurnya ya satu. Soal itu sama atau tidak sama itu kan urusan lain, gitu loh. Satu contoh ya, misalnya ada konsep yang jelas-jelas berbeda. Lah Yesusnya Mormon dengan Yesus kita itu kan jelas-jelas berbeda, asal usulnya juga beda. Wong Yesus itu anaknya Allah kawin sama Maria. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita memutlakkan nama Yesus karena itu bahasa Inggris? Karena Mormon itu jelas-jelas bukan Kristen kan? Oh jelas Yesus itu anak biologisnya Maria sama Allah. Masa Allah kok hubungan biologis sama Maryam? Karena Mormon itu semacam mujasimah Kristen itu alirannya. Beda dengan kita. Jadi kalau kita melihat silsilahnya Yesus di dalam Alkitab, ya jelas itu adalah anak Daud, anak Abraham. Kalau di dalam Mormon itu kemanusiaan Yesus anak Daud, anak Abraham, tapi Yesus sudah dilahirkan oleh Allah dengan Maryam, ini jelas silsilahnya beda. Yesusnya Mormon itu mengunjungi benua Amerika pada saat dia disalibkan itu. Sebelum dia bangkit, dia pergi ke Amerika. Sebelum Columbus datang, katanya Yesus sudah pergi ke Amerika. Apakah sama atau berbeda? Karena Mormon itu yang dibaca Joseph Smith itu mula-mula Alkitab, maksudnya Joseph Smith itu ya Alkitab itu. Tapi kemudian dia tambah-tambahi dengan Yesus ke Amerika, Yesus anaknya Allah dengan Maria, dan sebagainya. Kedua, figur historis dan figur ahistoris. Tapi yang begini itu ya mudah juga. Misalnya contohnya ya, Anda bisa membaca akhir kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan Perang Paregreg. Perang Paregreg itu kalau menurut sejarah, dan itu tertulis dalam catatan dinasti Ming itu juga disinggung. Ketika kapalnya Cheng Ho itu mendarat di Pelabuhan Timur, itu terjadi Perang Paregreg. Jadi Perang Paregreg itu dilaporkan tidak hanya catatan sejarah Jawa, tapi juga catatan sejarah Tionghoa. Perang Paregreg itu sebetulnya kalau secara historis itu perebutan kekuasaan antara dua pewaris Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu punya istri Permaisuri, punya istri Selir. Dari istri Permaisuri itu namanya Padukasuri, itu memiliki seorang anak perempuan ya Kusuma Wardani yang dikawini oleh keponakannya sendiri sekaligus juga waktu itu adalah ketua Mahkamah Agung Majapahit namanya Wikramawardhana. Itulah yang memerintah di kerajaan barat. Nah, di kerajaan timur diperintah oleh anak dari Selir namanya Bre Wirabumi. Kemudian karena dua-duanya merasa yang paling berat, terjadilah perang. Waktu perang itu yang namanya Wirabumi itu dikalahkan oleh Raden Gajah, kemudian kepalanya dipenggal, lalu diserahkan kepada Raja Wikramawardhana di kerajaan barat. Pada saat terjadinya perang yang berkecamuk itu 170
pasukan Cheng Ho itu salah terbunuh oleh tentaranya Wikramawardhana, akibatnya Majapahit harus membayar hukum pelanggaran perang. Didenda dengan 60.000 tahil emas. Itu catatan sejarah Tionghoa. Catatan sejarah Jawa tidak mencatat itu, tapi yang dicatat perang Paregreg-nya. Nah, sekarang selain ada yang versi historis ini, ada versi cerita rakyat tentang Damar Wulan dengan Minak Jinggo. Sama-sama Majapahitnya apa namanya? Ceritanya bahwa di sebelah timur Majapahit itu punya musuh ya besar yang harus ditundukkan. Lalu muncullah Sayembara agar mengalahkan musuhnya Majapahit tadi. Ini menurut cerita versi rakyat ya. Kemudian muncul tokoh yang namanya Minak Jinggo, tokoh yang namanya Kebu Marcuet. Ya, Anda cari di prasasti Kebu Marcuet juga tidak ada. Kebu Marcuet itu kemudian dikalahkan oleh Minak Jinggo. Tapi karena sekalipun dia menang, tetapi wajahnya sudah rusak karena perang tadi. Kemudian ketika dia menagih janji kepada putri Majapahit, namanya Putri Kenconowungu, yang di prasasti juga tidak ada, lalu dikatakan ingkar janjilah sang ratu ini. Karena dulu saya buat sayembara kan pikiran saya kamu masih ganteng, dalam hati sekarang pikiran kamu sudah tidak karu-karu wajah kamu sudah rusak begini. Dia ingkar janji, lalu ada sayembara kedua. Siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo akan jadi suami dari Ratu Majapahit Kenconowungu ini. Berangkatlah Damar Wulan. Lalu Damar Wulan bisa mengalahkan Minak Jinggo. Nah, masih ada tambahan cerita lagi yang kemudian akhirnya Damar Wulan itu dipersuami oleh Ratu Majapahit. Setting kisah ini kan sebetulnya perang Paregreg. Sama-sama Majapahit, kerajaan timur, kerajaan barat juga sama-sama ada. Tapi pertanyaannya sekarang, lalu diidentifikasikan Minak Jinggo itu ada yang mengidentifikasikan dengan Bre Wirabumi. Sementara Wikramawardhana ada yang mengidentifikasikan sebagai Wikramawardhana. Perangnya juga perang Paregreg. Pertanyaannya coba, Wikramawardhana sama Damar Wulan sama apa tidak? Jelas versinya beda kok. Tapi kan sosok yang dimaksud dalam cerita rakyat tadi kan sebetulnya sejarah. Cuma karena sumbernya tidak tertulis dari tradisi tutur yang ditularkan dari generasi ke generasi, akhirnya bergeser. Nah, ketika menjadi raja Damar Wulan tadi, nama gelarnya adalah Prabu Mertowijoyo. Atau dalam cerita Ketoprak malahan itu adalah Ongko Wijoyo. Mana ada Raja Majapahit namanya Mertowijoyo? Prasastinya juga tidak ada. Negara Kertagama tidak mencatat. Siapa Mertowijoyo itu? Karena kabur. Pendengaran dia kan ada raja yang pernah eksis di Majapahit namanya Kertawijaya. Yang didengar lamat-lamatnya itu Wijayanya, makanya Kertawijaya dieja Mertowijoyo. Yang lain dengar cerita wayang, anaknya Raden Arjuna namanya Ongkowijoyo. Jadi kabur antara cerita wayang, kabur dengan cerita rakyat gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, sama apa tidak Damar Wulan dengan Wikramawardhana? Sama enggak Putri Kenconowungu dengan Kusumawardhani? Nah itu. Jadi kira-kira sama enggak dengan Yesusnya Mormon dengan Yesusnya Kristen? Joseph Smith kan mendasarkan pada banyak versi itu didengar dari kisah-kisah tentang dongeng-dongeng orang Amerika itu kemudian terus jadilah versi seperti itu. Saya kira itu ya. Iya, Bah, ini ada pertanyaan di ruang chat. Bagaimana dengan penggunaan nama Isa di dalam
gereja atau di dalam kekristenan. Apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Nama Yesus itu baru dipakai di Indonesia tahun 1934. Sebelum itu Isa yang dipakai. Itu Anda lihat di Museum Cafe. Itu ada koleksi saya Alkitab mulai tahun 1733. Di sana Alkitab pertama yang diterjemahkan lengkap dalam bahasa Melayu itu adalah Lydekker, ya. Judulnya Injilul Kudus, yaitu Injil daripada Isa el-Masih. Tertulis begitu. Dan ditulis inilah buku sejarah Isa el-Masih, anak laki-laki Daud, anak laki-laki Ibrahim. Nah, Alkitab Lydekker inilah yang dibaca oleh Thomas Matulesi Patimura ketika melawan Belanda. Dia itu lari ke gereja, lalu ketika dia berada dalam situasi pergumulan yang berat karena pasukannya jauh kalah lebih banyak, Patimura mendapatkan salah satu ayat dari Mazmur yang kemudian meneguhkan perjuangannya melawan Belanda. Jadi Alkitab yang dibaca Patimura yang menginspirasi perjuangan melawan Belanda itu tulisannya Isa al-Masih. Makanya sampai sekarang orang Ambon kalau menyebut tuang Allah, tuang Isa. Nah, ketika terjemahan Alkitab William Body menggarap Perjanjian Baru, ya, berdampingan dengan Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh Profesor Klinkert. Nah, Profesor Klinkert itu untuk Perjanjian Lama dan William Body untuk Perjanjian Baru. Ketika disatukan kemudian menjadi Alkitab terjemahan lama. Ketika disatukan masuk dalam komisi penerjemah, lalu ada laporan. Banyak di antara siswa-siswa kita sekarang sudah mulai akrab dengan budaya Belanda, budaya Barat, yang tidak akrab lagi dengan kata Isa. Mereka lebih akrab dengan kata Yesus. Maka komisi penerjemah itu kemudian memutuskan sebaliknya, nama yang dipakai adalah Yesus, tidak lagi Isa al-Masih. Itu baru tahun 1934. Itulah perlunya kita museum Alkitab supaya kita tahu. Tidak hanya baca Alkitab seumur hidup dari satu terjemahan. Ya, prinsip terjemahan itu sendiri kan sebetulnya yang dipentingkan itu adalah konten, bukan kepada perubahan bentuk yang itu masih bisa dilacak secara historis. Jangan hanya gara-gara konsep Isa berbeda dengan Islam kemudian kita a priori lalu dicari-cari pembenar, misalnya nama Yesus penuh kuasa. Nah, saya pernah punya pengalaman begitu waktu di De La Salle dengan timnya Pijar, bukan Pijar dulu waktu itu TVN ya. Saya waktu itu dengan tim, ya, tempat itu disewa-sewakan untuk orang luar, ada orang-orang asuransi yang kerasukan setan pada saat mereka pertemuan di situ. Kemudian salah seorang dari tim kita itu ketuk-ketuk kamar saya, Mas, ada orang kerasukan setan, apa yang bisa kita lakukan? Orang Indonesia apa orang apa? Orang Mesir katanya. Lalu ada di antara tim itu perempuan yang menjadi narator dari siaran-siaran saya di Pijar TV sekitar tahun 2009-2008 itu. Kemudian ditengking-tengking dalam bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Arab. Setannya tidak mau pergi-pergi, in the name of Jesus Christ go out, Satan nggak mau pergi-pergi. Terus saya itu tiba-tiba mikirin, jangan-jangan setannya tidak ngerti bahasa Inggris ini, karena setannya kan lokal. Lalu saya tengking pakai bahasa Arab. Yang ngomongnya tidak terlalu keras-keras kayak model orang karismatik itu. Saya bilang ya Bismillahirrahmanirrahim Yesus al-Masih, ya dalam nama Yesus Kristus gitu. Idhab ya syaitan. Pergi setannya. Ya, berarti Yesu dalam bahasa Arab lebih kuasa dari nama Yesus. Tidak begitu juga. Karena mungkin setannya tidak pernah belajar bahasa Inggris, tidak ngerti dia. Setan itu kan tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Itu suatu contoh. Jadi jangan sampai prinsip-prinsip kebahasaan, prinsip teologi dikalahkan oleh pengalaman hidup gitu loh. Pengalaman hidup itu punya konteks, setannya di Jawa dengan setannya di Mesir
Nggak sama. Seperti itu kira-kira ya. Ya, pertanyaan berikut, Pak. Ini dari Pak Ivan Frederick. Banyak Muslim yang menyatakan yang disalib itu Yudas bukan Yesus. Dari mana referensi mereka? Satu. Yang kedua, apakah ada ajaran atau bidat Kristen yang menganggap Yudas sebagai pahlawan? Apa nama ajaran tersebut? Iya, Dua dulu, Pak. terima kasih. Sosok Yudas yang menggantikan Yesus itu kalau dalam Al-Quran nggak ada itu. Itu kan tafsir ya. Tafsir itu kan ya ditambahkan dalam teks. Teksnya itu nggak ada. Kalau Anda baca yang paling sederhana saja, ya paling tidak Anda baca kalau nggak ngerti bahasa Arab, Anda cari Al-Quran dengan huruf Latin itu cari nama Yudas kan nggak ada. Paling awal itu ditemukan dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman. Itu tahun 776 Masehi. Nah, kemudian dalam tafsir At-Tabari abad ke-10 itu muncul banyak nama, bukan hanya nama Yudas. Ada nama Simon Kirene, ada nama Jurjis. Jurjis itu Gregorius atau apa namanya Jos itu. Tapi itu bukan nama rasul di situ. Itu kan sebetulnya nama bapak gereja atau martir gereja lah namanya. Saint Jos itu. Dan nama Jurjis atau Jurjis, ada nama Yudas Iskariot, ada nama Simon Kirene. Nah, itu juga semua tafsir. Teks aslinya kan cuma dikatakan wama qataluhu wama sholabuhu walakin subiyalahu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Hanya itu, tidak ada figurnya. Nah, kemudian apa ada sumber sejarah ya yang mengatakan teori penggantian? Itu ada. Jadi itu Basilides. Basilides itu dari abad ketiga yang mengatakan bahwa Yesus itu enggak disalib, tapi yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene. Nah, bagaimana motivasinya orang-orang Basilides ini, kelompok Basilides ini kelompok Gnostik, sampai menyangkal penyaliban Yesus. Itu bukan naskah historis, itu naskah mistis. Karena naskah mistis itu menganggap bahwa Yesus tidak real benar jadi manusia. Mirip dengan itu tadi, apa namanya, Isa Patibilis, Isa apa namanya Masiha tadi yang dalam pandangan agama Manikian itu loh, agama terang itu dari abad ketiga itu. Jadi tidak mungkin Yesus itu bayangan kok disalibkan gitu loh. Jadi Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Karena tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana dia bisa disalib wong dia bayangan. Seperti itu. Nah, kemudian apakah ada sosok Yudas yang dianggap pahlawan? Ada itu, the Gospel of Judas itu. Jadi Yudas itu memang dimuliakan, dan sekte apa yang memuliakan Yudas itu namanya sekte Kain. Nah, ini disebutkan oleh Irenaeus dalam bukunya yang tebal 4 jilid itu, Adversus Heresy. Itu sejak tahun 180-an muncul kelompok yang Gnostik ya, kelompok Gnostik yang menganggap Yudas itu pahlawan. Nah, jadi kalau kita membaca teks-teks sejarah itu mesti dirunut dulu. Ini kalau tes mistik ini ya tidak bisa dijadikan rujukan bahwa Yesus tidak mati disalib. Karena apa? Wong Yesus jadi manusia aja dia tidak percaya kok. Nah, karena Yesus itu bukan manusia, hanya sebagai entitas bayangan saja. Bagaimana bayangan bisa disalib? Itu motivasinya. Tetapi kalau tafsir-tafsir Al-Quran motivasinya beda. Justru tafsir-tafsir Quran itu mau membela Yesus Kristus. Karena dalam pikiran mainstream Islam ya, bagaimana seorang rasul kok bisa dibunuh dengan cara yang hina. Makanya mencoba memuliakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu tidak mati disalib, tetapi orang lain yang diserupakan gitu loh. Jadi motivasinya beda. Kalau di dalam ajaran Gnostik itu bukan naskah sejarah, itu naskah mistik. Dan mistik itu karena histori.
Sementara kalau dalam Islam itu sebetulnya lebih pada norma. Makna kematian Yesus itu dianggap apa? Kalau Yesus itu seorang nabi, seorang rasul Tuhan dibunuh, ya tidak pantas itu. Masa Tuhan tidak membela nabinya gitu. Nah, itu kan argumentasi teologis. Tapi sejarah tetap sejarah, tidak ada urusannya dengan teologi setuju atau tidak, mistik setuju atau tidak. Sejarah adalah sejarah. Maka sering saya sampaikan, tidak usah baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Itu fakta sejarah. Tapi kalau saya ditanya untuk apa Yesus disalib, jawaban saya ada di Alkitab gitu. Jadi jangan kaburkan antara fakta sejarah dengan makna kematian Yesus. Jadi secara fakta sejarah Yesus pasti mati disalib, itu pasti. Karena catatannya tidak hanya dari Alkitab. Itu ada catatan Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi menulis tahun 95. Ada catatan dari Pliny the Younger, Pliny Secundus, ada catatan dari Suetonius. Semua ahli-ahli sejarah di abad pertama kedua. Ada catatan dari filosof Stoa yang hidup di Antioquia namanya Mara ben Serapion. Semuanya mengatakan Yesus mati disalib loh. Masa harus diubah dengan pandangan orang abad ketiga? Yesus abad ketiga itu Basilides. Bahwa Yesus itu disamarkan dengan Simon Kirene, itu kan ahistoris. Saya kira itu. Ya, satu pertanyaan lagi ya, Bah. Ini dari Pak Arlo. Izin tanya, kalau tidak salah yang beredar itu permohonan ubah nama dari wafat Isa Al-Masih menjadi wafat Tuhan Yesus. Kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini gimana, Bah? Ya, tentu yang mengusulkan itu punya pertimbangan sendiri. Karena pertimbangannya supaya mungkin ya agar Kristen dan Islam itu tidak debat terus itu loh. Kan Yesus ya Yesus, Isa ya Isa, mungkin gitu. Tapi sekali lagi seperti pihak Kementerian Agama kan mengatakan bahwa tidak semudah itu. Harus memerlukan kajian yang lebih mendalam. Kan gitu. Itu mirip sekali kalau misalnya jangan-jangan di barat ada tuntutan. Jangan pakai Quran itu nama Yesus tapi ganti kembali ke Isa. Atau jangan-jangan di Israel ada gugatan. Jangan Isa Al-Masih diterjemahkan Yesua HaMasih. Ya kan mirip begitu sebetulnya. Cuman karena di Indonesia itu kalau sudah ngomong agama itu paling heboh, ya kan? Makanya ramenya cuma di sini. Biasanya yang heboh-heboh itu kan jauh dari sumber primer. Biasanya yang orang yang mengatakan Yesus beda, ya beda karena yang dibaca cuma Alkitab seumur hidup dari satu bahasa dan satu terjemahan. Coba pergi jauh dikit lah. Miliki misalnya Quran bahasa Ibrani, Quran bahasa Yunani. Ada itu yang sering nulis-nulis di di komentar YouTube saya itu. Ini Pak Bambang ini bohong. Jangan menyebut Injil dengan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab. Sebut dengan Biblos katanya. Ini kan orang-orang yang mungkin seumur hidup hanya membaca satu buku, yang dibaca pun cuma 2 halaman mungkin ya. Dia lupa bahwa Al-Quran dalam bahasa Yunani juga digunakan kata-kata Biblos, Biblia untuk kata-kata kitab misalnya. Ya, terjemahan surat Al-Baqarah itu misalnya. Dalikal kitabi. Dalikal kitabi itu diterjemahkan kitabi itu ya Biblia itu dalam bahasa Yunani. Kan ada Quran pakai bahasa Yunani. Di daerah-daerah Turki sana, Quran bahasa Yunani itu ada. Nah itulah makanya kita ini perlu wawasan, bacaan, literasi itu diperkuat. Makanya saya bangun The Museum Cafe itu kan salah satu tujuannya ke sana. Supaya orang itu tidak mudah untuk gampang jatuh pada pengkutuban. Nah, makanya tadi saya cerita tentang teman saya tadi, Pak yang jualan kacamata itu. Kacamata yang saya pakai itu kan langganannya ke dia.
Ya itu karena dia bingung, selalu dikatakan Yesus itu tidak wafat. Ya, Isa Al-Masih itu tidak wafat, Isa diangkat ke surga. Tiba-tiba di depannya itu ada kalender. Pastor tulis wafat Isa Al-Masih. Sini-sini kamu tidak usah debat saya lagi. Itu baca itu kalender itu. Apa Pak Toyo? Baca kalender itu. Tanggal yang merah itu tertulis apa? Wafat Isa Al-Masih. Dan negara aja mengakui Isa Al-Masih wafat, kok kamu menolak. Itu kan lucu kan? Gitu. Tapi ya itu persis orang yang mengusulkan misalnya nama Isa Al-Masih yang sudah terlanjur populer diganti dengan wafat Yesus Kristus misalnya, atau Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti malah semakin repot kita. Karena ketika mengatakan Tuhan itu kita ditanya pun nggak bisa menjawab itu. Apa bagaimana Tuhan kok wafat, kan lebih parah nanti. Pada konteks kata Tuhan dalam iman Kristen itu kan tidak sama ketika orang Islam mempersoalkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Tuhan dalam iman Kristen itu diterjemahkan dari bahasa Inggris Lord, dan Lord itu terjemahan dari bahasa Ibrani Adonai. Adonai itu maknanya ganda. Kalau dia menyebut Adonai untuk konteks misalnya Adoni, raja misalnya, itu maknanya Tuhan. Tapi kalau menyebut untuk Allah itu Tuhan atas segala Tuhan, artinya kedaulatan tertinggi. Padahal dalam konteks terjemahan bahasa Indonesia, ya ada Tuhan selain Allah itu terjemahan dari la ilaha illallah, yang di kalangan Kristen lebih akrab diterjemahkan tidak ada ilah selain Allah. Karena ilah itu sembahan, al-ilah sembahan yang satu-satunya, gitu loh. Jadi tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan, yaitu Allah tadi. Makanya kata la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, itu ada dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 Alkitab bahasa Arab gitu loh. Nanti kalau diganti dengan wafat Tuhan Yesus Kristus, orang tambah heboh lagi. Hebohnya gimana? Tuhan kok wafat kan gitu kan? Lah nanti malah kita bingung menjelaskan. Karena apa? Pemahaman iman kita kan kadang-kadang tidak sedetil apa yang diajarkan oleh gereja-gereja kuno. Kalau di gereja kuno pemahaman seperti ini clear, sambil kita bangun tidur ngelilir itu bisa jawab kok yang begini. Cuman karena gereja modern itu hobinya menekankan hal-hal yang tidak penting, akhirnya kelabaan. Karena apa? Dogma tidak dipahami, tokohnya terlanjur terkenal, bikin dogma sendiri, kan rusak akhirnya. Gitu. Ini contoh karena apa? Yang dipelajari ketika dia pelayanan ya cuman psikologi, cuma apa namanya manajemen gereja, cuma misalnya konseling yang gitu-gitu. Nah kalau bidangnya konseling jangan ngomong dogma. Kalau bidangnya misalnya sejarah, ya ngomonglah sejarah. Saya aja kalau ada orang konseling sama saya tentang masalah-masalah yang sifatnya bukan bidang saya, nggak saya ladeni. Karena apa? Saya kan pasti bukan ahli di bidang itu. Itu kira-kira. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi ketika pertimbangannya mungkin sederhana dengan mengatakan, oh pokoknya ini Kristen harus berbeda dengan Islam, kan gitu kan. Orang lupa, wah ini dipikirnya udah selesai. Ketika menyebut wafat Tuhan Yesus Kristus, ya sudah, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Tapi kalau seperti Pak Toyo tadi bagaimana? Orang mengatakan, Isa nggak disalib, Isa nggak disalib. Isa nggak wafat langsung naik ke surga. Nah ini kamu baca kalender ini, kan berbunyi wafat Isa Al-Masih. Lah negara aja yang bikin kalender percaya Isa wafat, orang menolak lah ini. Orang Islam juga bingung ini. Kalau dikabulkan Isanya beda dengan Yesus Kristen, atau Yesus Kristen berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena di Arab kan orang tidak ngomong Yesus, Yesua. Kan gitu. Jadi perlu pertimbangan yang lebih detail, jangan hanya pertimbangan emosional sesaat supaya kita kelihatan beda dengan yang lain. Ya. Ya, masih ada satu lagi. Ini mungkin jawab singkat saja ya, Bah, karena waktunya pendek. Mengapa di kalender nasional tidak ada peringatan kebangkitan Isa Al-Masih atau Paskah, Bah? Ya karena Paskahnya kan hari Minggu. Tidak usah ditulis merah, ya sudah Minggu. Ya kan? Ya, baik. Kalau gitu
Karena waktu juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan akhiri, namun izin untuk sebentar menunggu karena YouTube dengan ini beda waktu. Biar kita selesaikan di YouTube. Mohon tunggu sebentar sebelum kita tutup ya, Pak.